Bab 651, kamu hanya pengganti. Yang Chen juga yakin bahwa tombak Dewa Pembantai tidak akan menimbulkan masalah lagi, jadi dia akhirnya memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Mengenai pengujian tombak Dewa Pembantai, dia sudah punya beberapa ide dalam benaknya, tetapi itu bukan sesuatu yang perlu dia lakukan sekarang. Saudara muda Yang Chen. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar. Mendengar ini, Yang Chen agak terkejut. Mengetahui bahwa itu adalah murid perempuan dari Sekte Teratai Hijau, dia tidak menghentikannya dan menyingkirkan formasi itu sebelum membuka pintu. Saudara muda Yang Chen. Wajah murid perempuan itu memerah saat dia berbicara dengan lembut. Yang Chen mengangguk, merasa familiar dengan murid perempuan ini, dan bertanya, "Ada apa, kakak senior?" "Begini, pemimpin sekte ingin mengundang Anda untuk membahas kompetisi menara percobaan yang akan datang. Bagaimanapun, kompetisi akan dimulai dalam beberapa hari, dan dunia luar sudah membicarakannya," kata murid perempuan itu. "Begitu ya, ayo kita pergi sekarang," jawab Yang Chen. Oke, Yang Chen dan murid perempuan itu tiba di sebuah halaman bersama. Di halaman, Li Ruoxiang dan beberapa anggota tingkat tinggi Sekte Naga Hitam hadir. Pemimpin sekte, Yang Chen ada di sini. Murid perempuan itu tersenyum dan dengan anggun mundur. Melihat kedatangan Yang Chen, Li Ruoxiang mengangguk dan berkata, "Tuan muda Yang Chen telah tiba." Yang Chen memberi hormat kepada pemimpin sekte Li. Yang Chen membungkuk, "Hormat saya kepada para tetua." Meskipun beberapa tetua ini tidak menyukai Yang Chen, sikap hormatnya mencegah mereka mempersulitnya. Li Ruoxiang memberi isyarat kepada Yang Chen, "Yang Chen, lihatlah 3 murid peserta yang dipilih oleh Sekte Teratai Hijau kita kali ini." Yang Chen melihat ke arah yang ditunjuk Li Ruoxiang dan melihat 3 murid perempuan muda, semuanya berpakaian berbeda dengan penampilan berbeda dan usia yang sama. Namun, kultivasi seni bela diri mereka sangat berbeda. Di sisi paling kiri adalah Qin Yin, yang dikenal oleh Yang Chen. Dia adalah inkarnasi eksternal Li Ruoxiang, dengan kultivasi seni bela diri yang mencapai puncak alam bela diri asal. Adapun 2 lainnya, mereka jauh lebih buruk, dengan kultivasi seni bela diri hanya pada tingkat ke-8 alam bela diri asal, jauh dari tingkat ke-9. Namun, menara ujian tidak ada hubungannya dengan kultivasi, jadi Yang Chen tidak berkomentar apa-apa tentangnya. Dia berkata dengan ramah, "Pemimpin sekte Li, saya, Yang Chen, tidak memiliki wawasan. Ketiga kakak senior semuanya hebat." "Oh, apakah mereka sehebat dirimu, Yang Chen?" tanya Li Ruoxiang. Yang Chen terbatuk dan berkata, "Apa maksud pemimpin sekte Li?" "Katakan saja." Li Ruoxiang menjawab, "Tidak banyak, aku hanya ingin bertanya apakah Yang Chen, temanku, tertarik dengan menara percobaan ini." "Tidak tertarik," jawab Yang Chen tegas. "Apa hubungannya pertikaian antar sekte ini dengan saya? Bagaimana jika aku, Li Ruoxiang, mengundangmu untuk berpartisipasi?" Mulut Li Ruoxiang melengkung ke atas. Melihat Yang Chen tampak enggan, Li Ruoxiang perlahan berkata, "Tuan muda Yang Chen, Anda harus ingat bahwa Anda berutang cukup banyak batu roh kepada Sekte Teratai Hijau kami. Ini benar. Jika pemimpin sekte Li memerintahkannya, Yang Chen tidak punya alasan untuk menolak." Yang Chen menangis dan tertawa. Li Ruoxiang benar-benar tidak punya niat baik, jadi tidak butuh waktu lama bagi batu roh yang dipinjam untuk digunakan, membuatnya harus membayarnya kembali. Memikirkan hal ini, Yang Chen menghela napas dan menatap ketiga murid perempuan itu, berkata, "Tapi bukankah ada batasan minimal 3 kuota, lagi pula, aku bukan dari Sekte Teratai Hijau, jadi bagaimana aku bisa mewakili Sekte Teratai Hijau dalam kompetisi? Tidak ada aturan di kota Huangsha yang melarang membawa seseorang dari sekte lain." Li Ruoxiang berkata perlahan, "Adapun 3 kuota, mudah untuk mengubah satu kapan saja." Yang Chen tidak bisa menahan tawa dan menangis. Namun, 2 murid perempuan selain Qin Yin sudah mengetahui pikiran Li Ruoxiang dan sudah siap, jadi mereka tidak memiliki pikiran dan niat yang terlalu marah. Seorang tetua dari Sekte Qinglian berkata, "Pemimpin sekte, membiarkan Yang Chen berpartisipasi agak sembrono, bukan? Ya, ada banyak faktor yang menentukan apakah seseorang akan memperoleh hasil yang baik di menara ujian. Meskipun Yang Chen mengalahkan Luo Yunhu, ia lebih mengandalkan kekuatan jimat roh.
Aku khawatir hasil yang ia peroleh di menara ujian mungkin tidak sebaik hasil yang diperoleh murid-murid sekte kita sendiri. Tetua lain segera menggema. Mereka tidak membenci Yang Chen, mereka benar-benar khawatir terhadap kinerja sekte mereka sendiri. Li Ruoxiang mengedipkan matanya, menurutku itu bukan tindakan gegabah. Yang Chen seharusnya sudah sering ke menara percobaan di kota utama Beishan, kan? Penatua perempuan yang berbicara pertama kali melihat ke arah Yang Chen. Tuan muda Yang Chen, berapa banyak lantai yang telah Anda lalui di alam bela diri roh di menara percobaan di kota utama Beishan? Para tetua ini sangat penasaran, dan mereka perlu bertanya kepadanya dengan jelas sebelum mereka bisa yakin untuk membiarkan Yang Chen berpartisipasi. Yang Chen ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, tidak mudah untuk mengatakannya. Apa yang sulit untuk dikatakan, Yang Chen, temanku? Jika kamu memiliki kepercayaan diri, apa yang sulit untuk dikatakan? Benar sekali, kami tidak akan menertawakanmu. Petik 2. Mendengar kata tertawa, Yang Chen tahu bahwa para tetua ini telah salah memahami maksudnya. Jadi, setelah menggaruk kepalanya, dia tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Pencapaian terbaikku di menara percobaan ketika aku berada di alam bela diri roh adalah 20 lantai. 20 lantai. Apa? Mata para tetua itu membelalak karena terkejut. Yang Chen, apakah kamu serius? Yang Chen, tahukah kamu apa arti 20 lantai? Itu merupakan pencapaian yang mungkin tidak dapat dicapai oleh siapapun di antara semua pasukan kota utama di daerah itu selama bertahun-tahun. Apakah kamu bercanda dengan kami? Satu persatu, mereka menatapnya dengan marah, bahkan tidak menyapa dia sebagai teman atau tuan muda, malah memanggilnya langsung dengan namanya, jelas-jelas mengira Yang Chen sedang bercanda dengan mereka dan tidak mempercayainya sama sekali. Yang Chen berkata tanpa daya, aku tidak ingin mengatakannya, tetapi kamu bersikeras bertanya. Dan sekarang setelah aku memberitahumu, kamu tidak mempercayaiku. Para tetua itu agak bingung, tetapi masih tidak yakin. Tuan muda Yang Chen, kami ingin Anda bersikap lebih realistis, bukan bersikap tidak masuk akal. Tepat. Yang Chen tertekan dan tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut, senior, jika kalian benar-benar tidak percaya padaku, kalian dapat pergi ke kota utama Beishan untuk memverifikasinya kapan saja. Jika kalian mengetahui bahwa aku, Yang Chen, telah mengatakan sesuatu yang salah, kalian dapat datang kepadaku dan menyelesaikan masalah ini. Mendengar Yang Chen mengatakan ini, para tetua wanita dari sekte Qinglian terdiam, semua menutup mulut mereka seperti disumpal. Mereka saling menatap, tidak tahu harus berkata apa. Karena Yang Chen sudah berkata begitu banyak, apalagi yang bisa mereka katakan. Li Ruoxiang berkata dengan tenang, karena Yang Chen begitu percaya diri, apakah para tetua masih punya hal lain untuk dikatakan? Para tetua itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yang Chen ragu sejenak lalu berkata, pemimpin sekte Li, apakah kau benar-benar percaya padaku? Bagaimana jika aku hanya membual? Percaya padamu? Tidak juga, kau hanya pemain cadangan. Jika murid-murid sekte Qinglian kami tidak tampil bagus, kami akan membiarkanmu bermain. Dengan kata lain, mungkin kau bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk bermain. Li Ruoxiang dan Yang Chen tidak repot-repot bersikap sopan satu sama lain. Bab 652, duel dimulai. Hal ini membuat Yang Chen agak frustrasi. Li Ruoxiang benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan saat berbicara dengannya. Tentu saja, jika memungkinkan, dia benar-benar tidak tertarik pada menara percobaan. Tidak dapat dikatakan bahwa dia tidak tertarik, tetapi rasionalitasnya lebih besar daripada minatnya. Satu-satunya minatnya pada menara percobaan adalah bahwa hal itu dapat meningkatkan tingkat kultivasinya saat ini. Bagaimanapun, karena ada kemungkinan untuk bergerak, Yang Chen masih harus bersiap terlebih dahulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Li Ruoxiang, dia pergi ke berbagai kamar dagang sekali lagi. Dia mengeluarkan banyak batu roh dan membeli banyak bahan di tangan. Bahan-bahan ini secara alami digunakan untuk membuat jimat roh. Meskipun dia memiliki beberapa inventaris di tangannya, jimat roh yang dihasilkan cukup untuk melawan musuh, tetapi jimat itu jelas tidak cukup untuk menembus menara ujian, terutama setelah tombak naga ungu terlarang berubah menjadi tombak dewa pembantai. Jadi, Yang Chen membeli sejumlah besar bahan dan kembali untuk memurnikannya menggunakan kuas roh api berkobar.
Sementara itu, kota Huangsha merilis banyak berita, tampaknya sengaja ingin mengundang lebih banyak orang jenius untuk berpartisipasi dalam kompetisi menara percobaan ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan akhirnya, 10 hari kemudian, kompetisi menara percobaan resmi dimulai. Yang Chen datang ke menara percobaan di kota Huangsha bersama sekte teratai hijau. Saat dia tiba, tempat itu sudah penuh sesak. Karena kota Huangsha membuka menara ujian hari ini dan tidak ada penjaga di dekatnya, hampir semua seniman bela diri di alam bela diri asal yang bisa datang telah tiba. Dengan menghitung jumlah peserta, jumlahnya mencapai beberapa ratus. Tidak seorang pun tahu apa yang ingin dilakukan kota Huangsha dengan mengundang begitu banyak seniman bela diri sekaligus. Hal ini membuat pasukan tingkat tinggi agak tidak senang karena ada begitu banyak pembudidaya bebas, dan itu hanya membuang-buang waktu. Mereka hanya sekelompok ikan kecil, tidak masalah jika mereka memasuki menara ujian. Seorang anggota pasukan tingkat tinggi berkata dengan nada meremehkan. Yang Chen melihat sekeliling dan secara kasar membagi orang-orang di sekitarnya menjadi dua tipe. Yang pertama adalah pasukan kota utama dan pasukan sekte, yang semuanya mengincar harta karun roh surgawi misterius. Yang kedua adalah para pembudidaya lepas yang tertarik dengan menara percobaan, dengan jumlah yang lebih banyak tetapi tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, mereka harus membayar batu roh kelas atas untuk masuk. Begitu saja, setelah menunggu sekitar 1 jam, Mu Zijiao, orang yang bertanggung jawab atas kota Huangsha, akhirnya maju. Ketika Mu Zijiao keluar, semua orang yang seharusnya datang telah tiba. Mu Zijiao memimpin anggota tingkat tinggi kota Huangsha dan berkata dengan lantang kepada kerumunan, "Terima kasih semuanya karena telah memberikan muka kepada kota Huangsha dan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi menara uji hari ini. Semua orang harus tahu aturannya. Selama kalian dapat memenangkan tempat pertama dalam kompetisi menara uji ini, kalian akan menerima harta karun roh surgawi misterius yang disiapkan oleh kota Huangsha." Mendengar tentang harta karun roh surgawi misterius, mata banyak seniman bela diri berbinar. Jadi, saya harap kalian semua tidak menyia-nyiakan usaha di menara percobaan dan melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, setiap orang memiliki pemahamannya sendiri. Di dalam menara percobaan, tidak peduli cara apa yang kalian gunakan, mereka sepenuhnya tertutup dari dunia luar, jadi semua orang dapat merasa tenang. Mu Zijiao berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia mengatakan banyak hal yang tidak relevan. Meskipun hal-hal ini tampak agak berguna, Yang Chen selalu merasa bahwa Mu Zijiao sedang menekankan hal tertentu. Menekankan apa? Menekankan bahwa menara ujian sepenuhnya tertutup, orang-orang di luar tidak dapat melihat, dan Anda dapat mengeluarkan kartu truf Anda tanpa keraguan. Jika disebutkan hanya sekali, itu tidak apa-apa, tetapi Mu Zijiao tampaknya sangat peduli dengan masalah ini, dan mengulanginya beberapa kali. Hal ini membuat Yang Chen merasa aneh, bertanya-tanya konspirasi apa yang disembunyikan Mu Zijiao dan kota Huangsha. Apakah aku terlalu memikirkannya? Yang Chen bertanya-tanya, apakah Mu Zijiao hanya mengingatkan kita dengan baik? Dia secara tidak sadar masih merasa bahwa kota Huangsha tidak mungkin sebaik itu. Tetapi para pembudidaya bebas yang belum pernah memasuki menara percobaan dan tidak punya pengalaman tidak berpikir demikian. Menara uji coba ini sangat menakjubkan, sepenuhnya tertutup rapat. Kalau begitu, aku bisa menunjukkan kemampuanku. Setiap orang memiliki beberapa teknik rahasia yang tidak mereka gunakan sampai saat kritis. Menara percobaan ini adalah tempat yang bagus untuk melatih kemampuan mereka. Mu Zijiao menyaksikan para kultivator bebas ini berdiskusi dan merasa sangat puas. Inilah efek yang diinginkannya. Menurut instruksi He Guang dan Fu Qingqing, jika pemegang harta karun ingin membuat nama untuk dirinya sendiri di menara percobaan ini, dia pasti akan memilih untuk mengambil harta karun tersebut. Dengan harta sebanyak itu, tidak akan menjadi masalah untuk mencapai inti permasalahan. Umpannya sudah dilempar, sekarang mari kita lihat apakah ikannya akan menggigit, gumam Mu Zijiao dalam hati. Setelah berbicara cukup lama, akhirnya dia berkata, baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Semuanya, menurut aturan, kita akan menarik kultivator lepas untuk memasuki menara percobaan terlebih dahulu. Ketika para kultivator lepas selesai, berbagai kekuatan akan bersaing. Sungguh membuang-buang waktu. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan kota Huangsha?
Kekuatan-kekuatan besar tidak senang dan ketidaksenangan mereka tampak di wajah mereka. Mu Zijiao menduga bahwa pasukan besar tidak senang, tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan terbatuk 2 kali, menyerahkan tugas menarik para pembudidaya bebas kepada orang-orang di bawah. Tak lama kemudian seseorang mengeluarkan alat penggarap lepas untuk mendobrak penghalang itu. Kau, masuklah dulu. Orang yang menariknya menunjuk dengan santai. Si pembudidaya lepas yang mendengar ini sangat gembira, berlari menuju menara percobaan, tidak tahu betapa bahagianya dia. Belum pernah melihat dunia. Para seniman bela diri jenius dari berbagai kekuatan ini berbicara dengan nada meremehkan. Meskipun mereka agak sombong, para kultivator lepas ini memang lebih rendah dari para jenius dari berbagai kekuatan. Selain belum pernah memasuki menara percobaan sebelumnya dan kurang pengalaman, kultivator lepas ini dikeluarkan dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Lantai pertama, gagal, Mu Zijiao mengumumkan dengan perlahan. Pada saat mereka mencapai alam bela diri asal, mereka harus memulai dari lantai 21, jadi lantai 21 adalah lantai pertama bagi seniman bela diri di alam bela diri asal. Hahaha, seorang kultivator lepas tetaplah seorang kultivator lepas, dasar sampah. Gagal di lantai pertama, sungguh memalukan untuk dipamerkan. Meskipun para pembudidaya lepas ini marah dalam hati, mereka tetap tidak berani mengatakan apapun. Begitu saja, satu demi satu kultivator lepas maju untuk menantang menara percobaan, tetapi hasil mereka tidak optimis. Memasuki menara percobaan setelah lantai 20 di alam bela diri asal jauh lebih sulit daripada memulai dari awal di alam bela diri roh. Dengan demikian, banyak penggarap lepas berhenti di lantai pertama, ketiga, atau kedua. Yang Chen tidak memperhatikan hasil ini, karena hasilnya tidak jauh berbeda dari dugaannya. Yang menarik perhatiannya adalah 3 orang muda yang tiba-tiba muncul di samping Mu Zijiao. Bab 653, Zhang Huafeng mencuri perhatian. Bukan berarti semua kultivator lepas ini sampah, tetapi dibandingkan dengan para jenius dari pasukan kota utama sekte, para kultivator lepas ini pada dasarnya lebih rendah dalam hal metode dan kemampuan kultivasi. Tampaknya ini adalah perbedaan kecil, tetapi sulit untuk menebusnya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki harapan besar terhadap para kultivator lepas ini. Jika mereka dapat menembus level kelima, itu sudah dianggap baik bagi para kultivator lepas ini. Tidak ada jalan lain, lingkungan pertumbuhan pribadi seseorang menentukan segalanya. Sebagian besar kultivator lepas ini bertarung sendiri, dan bahkan jika beberapa dari mereka memiliki bakat yang lumayan, mereka akan diserap oleh kekuatan sekte lain. Di mana lagi masih banyak yang tersisa dalam kelompok kultivator lepas. Jadi sejak awal, Yang Chen tidak memperhatikan para pembudidaya bebas ini, tetapi memusatkan perhatiannya pada Mu Zijiao. Ada 3 orang pemuda di sekitar Mu Zijiao, kecuali yang paling kanan, karena kultivasi seni bela dirinya hanya pada alam bela diri asal tingkat ke-6. Ini adalah orang jenius nomor 1 di kota Huangsha. Yang Chen tidak tahu namanya, tetapi dia pernah bertemu dengannya beberapa kali. Dia tahu siapa dia, justru karena dia tahu bahwa dia sangat jelas tentang situasi lawan. Memang, kedua orang ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Yang mengancam dan misterius adalah 2 pemuda di samping jenius nomor 1 kota Huangsha. 2 orang muda ini, seorang pria dan seorang wanita, tidak lain adalah He Guang dan Fu Qingqing. Yang Chen tidak mengenal mereka, tetapi dia bisa merasakan bahwa kultivasi seni bela diri mereka tidak buruk. Seniman bela diri wanita itu telah mencapai puncak alam bela diri dasar, tidak berbeda dengan Luo Yunhu. Tingkat kultivasi ini mengejutkan, tetapi masih dalam kisaran yang dapat diterima orang. Adapun pria itu, tingkat kultivasinya sangat mendalam sehingga aku bahkan tidak dapat melihatnya. Orang yang sedang dilihat Yang Chen adalah He Guang. He Guang sepertinya merasakan sesuatu, lalu menoleh, apakah ada yang mengawasiku secara diam-diam? He Guang merasa aneh, karena dia bersikap sangat rendah hati dan tidak pamer. Bagaimana mungkin ada yang bisa mendeteksinya? Dia melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan siapa yang diam-diam mengamatinya. Kepekaan yang begitu tajam, pria dan wanita ini pasti tidak sederhana. Pikir Yang Chen dalam hatinya. Dia sangat jelas bahwa karakter semacam ini tidak sebanding dengan orang-orang seperti Zhang Huafeng.
Berbicara tentang Zhang Huafeng muncul. Zhang Huafeng, giliranmu untuk merebut menara ujian. Orang yang menariknya menunjuk Zhang Huafeng. Karena jumlah lapisan kultivator lepas yang menantang menara ujian umumnya tidak banyak, waktunya sangat singkat. Hanya dalam waktu singkat, puluhan orang telah tersingkir. Sekarang, ketika Zhang Huafeng naik lagi, banyak kultivator lepas telah gagal menantang menara dan pergi dengan kecewa. Zhang Huafeng berjalan dengan percaya diri saat ini. Saat Zhang Huafeng naik ke atas panggung, para jenius dari kekuatan itu juga diam-diam bergumam, saya tidak tahu level mana yang bisa dicapai Zhang Huafeng. Zhang Huafeng adalah seorang jenius luar biasa, mencapai puncak alam bela diri dasar sebelum berusia 100 tahun. Tingkat ini sangat mengesankan. Semua orang mengenal gurunya, dan dia telah menerima pelatihan terbaik dan terunggul sejak kecil. Ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, dia berbeda dari kultivator biasa. Saya tidak tahu berapa banyak tingkat yang bisa dia lewati. Menurutku, seharusnya tidak terlalu rendah. Zhang Huafeng kini dipuji dengan beberapa patah kata, kepercayaan dirinya meningkat pesat, dan dia mencibir dalam hatinya, membandingkanku dengan para kultivator biasa itu. Sungguh lelucon. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, dia mengalihkan pandangannya ke Yang Chen, matanya penuh dengan rasa provokatif. Dia mendengar bahwa Yang Chen adalah jenius nomor 1 di wilayah timur. Lucu sekali. Saudara Yuan dan Qi tidak berani memprovokasi Yang Chen, tetapi dia tidak percaya bahwa Yang Chen memiliki kekuatan magis yang hebat. Kalau begitu, mari kita mulai dengan menara percobaan ini. Begitu pikiran itu mendarat, Zhang Huafeng memasuki menara percobaan. Yang Chen merasakan provokasi Zhang Huafeng, mengangkat alisnya tetapi tidak menanggapi dengan tergesa-gesa. Zhang Huafeng memang tidak sebanding dengan kultivator biasa. Seperti kata pepatah, bukan berarti Anda takut tidak tahu barangnya, tetapi barangnya dibandingkan dengan barangnya. Zhang Huafeng menerobos menara percobaan. Dalam sekejap, lampu di lantai pertama menyala, tetapi kemudian padam dan lampu di lantai 2 menyala. Ini tidak sulit untuk dilihat, Zhang Huafeng telah langsung melewati lapisan pertama dan kemudian mencapai lapisan kedua. Lalu, lapisan ketiga, terakhir, lapisan keempat, kelima, keenam. Zhang Huafeng benar-benar berhasil melewati semuanya. Lapisan ketujuh, Zhang Huafeng telah mencapai lapisan ketujuh. Ini belum berakhir. Mengerikan sekali. Kultivator biasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Zhang Huafeng. Semua orang tercengang, beberapa bahkan takut. Sejauh ini, lapisan ketujuh adalah yang tertinggi. Terlebih lagi, banyak jenius dari pasukan itu sebenarnya tidak yakin apakah mereka bisa mencapai lapisan ketujuh. Yang paling penting, lapisan ketujuh ini bukanlah batas Zhang Huafeng. Berapa banyak lapisan yang bisa ditembus Zhang Huafeng? Banyak orang menelan ludah dengan gugup. Mereka benar-benar ketakutan dengan kekuatan Zhang Huafeng. Mereka tidak menyangka dia begitu kuat, berhasil mencapai lantai 7 tanpa kesulitan. Beberapa orang mulai merasa simpati pada Yang Chen. Meskipun Yang Chen disebut sebagai jenius nomor 1 di 36 wilayah timur, hal itu hanya terbatas pada generasi ini, bukan generasi sebelumnya atau generasi sebelumnya. Status Yang Chen sebagai jenius nomor 1 di 36 wilayah timur tidaklah mutlak. Misalnya, dengan kekuatan Zhang Huafeng, bisakah Yang Chen memprovokasi dia? Orang-orang memiliki pola pikir seperti penonton. Keunggulan seseorang tidak diragukan lagi kontras dengan kegagalan orang lain. Yang Chen tampaknya adalah orang yang sedang diperbandingkan. Namun, Yang Chen sangat tenang, kedua lengannya terlipat, dan dia tampaknya tidak terlalu terganggu dengan keberhasilan Zhang Huafeng di menara. Lapisan ke-8. Zhang Huafeng berada di lapisan ke-8. Tidak, dia melewati lapisan ke-8, dan sekarang dia telah mencapai lapisan ke-9. Hal ini tidak diragukan lagi memicu serangkaian kejutan, bahkan para tetua sekte besar seperti Sekte Teratai Hijau menunjukkan sedikit keterkejutan dalam ekspresi mereka. Aku penasaran apakah lapisan ke-9 ini adalah batas Zhang Huafeng. Saya rasa seharusnya tidak lebih tinggi lagi. Saat orang-orang berdiskusi, terdengar suara ledakan, cahaya lapisan ke-9 padam, dan cahaya lapisan ke-10 menyala. Lapisan ke-10. Zhang Huafeng benar-benar berhasil mencapai lapisan ke-10, mencapai prestasi yang luar biasa. Di bawah keheranan semua orang,
Zhang Huafeng bertarung selama setengah jam di tingkat ke-10 sebelum akhirnya berhenti di tingkat ke-10 dan keluar dari menara percobaan. Melihat lampu di lantai 10 padam, semua orang akhirnya pulih dari keterkejutan. Zhang Huafeng akhirnya berhenti, dan lantai 10, sungguh pencapaian yang luar biasa. Pencapaian ini, bahkan para jenius dari kekuatan besar, belum tentu dapat dijamin dapat dicapai. Bab 654, Yang Chen mengakui kekalahan. Dalam sekejap, Zhang Huafeng tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian semua orang yang hadir. Lantai ke-10 ini juga memberinya kualifikasi untuk itu. Sementara orang-orang membicarakan Zhang Huafeng, dia berjalan keluar dari menara pengadilan. Melihat Zhang Huafeng sekarang, orang dapat dengan jelas melihat ekspresi puas di mata pria itu. Tidak sulit untuk memastikan bahwa dia sangat puas dengan prestasinya sendiri dan menikmati ekspresi iri dan kagum yang diberikan orang lain kepadanya. Inilah yang pantas diterimanya, karena dia, Zhang Huafeng, memang ditakdirkan dikelilingi dan dikagumi oleh orang lain. Pada saat ini, Zhang Huafeng dengan dingin menatap Yang Chen. Bagaimana dengan gelar jenius pertama dari timur? Dia penasaran apakah Yang Chen dapat mencapai level ini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berbicara dengan nada mengejek, "Saudara Yang Chen, kamu tidak datang ke sini bersama kota utama Beishan, jadi sepertinya kamu juga seorang kultivator biasa. Jadi, bersama dengan Sekte Teratai Hijau, tidakkah kamu berencana untuk mencoba tantangan menara percobaan ini?" Saudara Zhang tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang Chen menguap acuh tak acuh dan tidak menganggapnya serius. Dia bahkan tidak menganggap Zhang Huafeng sebagai lawannya sekarang. Fokusnya hanya pada He Guang. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk menghadapi Zhang Huafeng? Tidak peduli seberapa ganasnya Zhang Huafeng melompat, dia tidak dapat menarik perhatian Yang Chen. Inilah yang paling membuat Zhang Huafeng marah. Dia bisa dengan jelas melihat penghinaan di mata Yang Chen terhadapnya. Sepertinya Yang Chen bahkan tidak punya niat untuk bersaing dengannya. Ini bukan yang dia inginkan, dia ingin Yang Chen takut dan menghormatinya. Yang Chen, kurasa kau kurang percaya diri, dan itulah sebabnya kau tidak berani memasuki menara percobaan tadi. Apa gunanya kompetisi menara percobaan ini jika si jenius nomor 1 timur sepertimu bahkan tidak bergerak? Kata-kata Zhang Huafeng dipenuhi dengan ejekan dan provokasi. Mendengar sebutan jenius pertama dari timur, Yang Chen merasa sedikit pusing. Yang paling ia benci adalah saat orang lain memberi label padanya tanpa sepengetahuannya, yang mengakibatkan ia secara tidak sengaja ditempatkan pada posisi yang tidak diinginkannya. Misalnya, gelar jenius nomor 1 dari timur mungkin tampak sangat keren, tetapi pada kenyataannya, seberapa banyak perhatian yang ditariknya. Adapun situasi saat ini, hanya dengan satu kalimat dari Zhang Huafeng, mata semua orang tertuju padanya. Dia tahu bahwa asal mula gelar jenius pertama timur adalah karena dia mengalahkan Luo Yunhu, tetapi dia tidak menyangka gosip itu akan menyebar begitu cepat. Tidak lama setelah dia meninggalkan Sekte Naga Hitam, gelar jenius pertama timur pun menguat. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen berkata perlahan, "Saya tidak pernah mengakui bahwa saya adalah jenius nomor 1 timur, dan saya juga tidak tertarik dengan posisi itu. Siapapun yang menginginkannya boleh memilikinya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Mengenai menara percobaan ini, mengapa saya ingin menerobosnya? Oh, benar, jika Anda dapat memberi saya 100 batu roh kelas tertinggi, Saudara Zhang, saya tidak keberatan mencobanya." Apakah Yang Chen ketakutan? Saya pikir Yang Chen mungkin takut. Yang Chen memiliki konflik dengan Zhang Huafeng, yang diketahui semua orang. Awalnya, Yang Chen tampak penuh semangat, seolah-olah dia ingin bersaing di menara uji coba ini. Namun begitu Zhang Huafeng menyelesaikan tantangannya, dia langsung layu dan tidak berniat menantang lagi. Ini jelas karena dia takut kalah dari Zhang Huafeng. Haha, siapa yang tidak tahu niatnya? Sepertinya rumor itu benar. Saat Yang Chen mengalahkan Luo Yunhu saat itu, dia lebih mengandalkan jimat roh yang dibelinya, bukan kekuatan aslinya. Semakin hari semakin buruk. Aku tidak menyangka gelar jenius nomor 1 timur bisa dipalsukan sekarang. Kuncinya adalah Yang Chen tidak punya malu, siapa yang bisa berbuat apa-apa. Untuk sesaat, atas dorongan Zhang Huafeng, jari semua orang menunjuk ke arah Yang Chen, seolah-olah mereka semua mengira dia takut dan gentar terhadap Zhang Huafeng.
Zhang Huafeng juga cukup puas saat ini, merasa sangat nyaman dengan penilaian orang-orang terhadap Yang Chen. Namun, melihat Yang Chen, dia tiba-tiba menyadari bahwa Yang Chen masih tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli dengan pembicaraan orang-orang ini. Ini mengejutkan Zhang Huafeng. Bisakah Yang Chen benar-benar mengabaikan gosip orang lain? Memang, Yang Chen tidak menanggapi rumor ini dengan serius. Dia hanya melihat Zhang Huafeng dan kehilangan minat. Zhang Huafeng pernah memasuki menara percobaan sebelumnya, dan lantai ke-10 menara percobaan tetap tidak berubah. Dapat dilihat bahwa Zhang Huafeng pasti pernah menantang menara percobaan sebelumnya. Dimanapun dia menantang, menara percobaan terhubung dengan larangan. Kalau tidak, bagaimana seseorang dapat menemukan celah untuk memanfaatkan proses pemurnian aura surgawi penciptaan dengan beralih ke tempat lain? Meskipun Zhang Huafeng adalah seorang kultivator biasa, status gurunya sangat luar biasa. Tidak sulit untuk membayar harga demi kesempatan menantang menara percobaan di pasukan kota utama. Tentu saja, setelah memastikan fakta ini, Yang Chen menjadi tidak tertarik pada Zhang Huafeng. Namun, yang lain tidak berpikir demikian. Bahkan para tetua sekte teratai hijau berpikir bahwa Yang Chen telah menyerah. Satu persatu, mereka menatap Yang Chen dengan ekspresi tidak percaya, tidak lagi yakin bahwa Yang Chen dapat memenangkan penghargaan untuk sekte teratai hijau. Hanya Li Ruoxiang yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, sosoknya yang anggun tegak, dan berkata, "Mengapa kamu tidak menerima tantangannya? Saya berjanji untuk berjuang demi sekte teratai hijau, dan apakah sekte teratai hijau membutuhkan saya saat ini masih belum diketahui. Mengapa saya harus menerima tantangannya?" Yang Chen menjawab dengan tenang. Dia serius dengan ucapannya. Jika sekte teratai hijau memintanya untuk bertarung, dia akan mewakili mereka dalam pertempuran. Meskipun dia tidak bisa membalas kebaikan mereka sekaligus, dia akan tetap membalasnya sebanyak mungkin. Jika sekte teratai hijau tidak membutuhkannya, dia tidak akan memiliki minat khusus pada menara percobaan ini. Maksudku, apakah kamu benar-benar bisa menahan provokasi ini? Li Ruoxiang tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Provokasi. Yang Chen menggaruk telinganya, aku hanya merasa ada lalat yang berdengung di sekitar telingaku. Apa lagi yang terjadi? Li Ruoxiang ingin tertawa tetapi menahannya. Statusnya tidak mengizinkannya untuk tertawa dengan tidak sopan, jadi bahkan ketika dia tertawa, dia melakukannya dengan sikap yang sangat serius dan hikmat. Dia tidak berbicara, tetapi rasa ingin tahunya terhadap Yang Chen tumbuh kuat. Si kecil ini tidak menganggap serius provokasi tersebut. Dia tidak akan sanggup mengatasinya jika berada di tempatnya. Dia memiliki sifat pemarah. Jadi, semua orang berdiskusi tentang Yang Chen kiri dan kanan hingga seorang kultivator bebas lain memasuki menara percobaan setelah Zhang Huafeng mengakhiri masalah tersebut. Yang terjadi selanjutnya adalah satu persatu kultivator lepas terus-menerus menantang menara ujian. Sayangnya, para kultivator lepas ini memiliki kekuatan terbatas dan kebanyakan berhenti di antara lantai pertama dan kelima. Meskipun terkadang ada beberapa yang luar biasa yang mencapai lantai ke-6, itu tetap tidak berguna. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa melampaui rekor Zhang Huafeng. Bab 655, menguji satu sama lain. Ini juga merupakan aspek yang paling dibanggakan Zhang Huafeng. Berkat reputasi gurunya, ia dapat menikmati hak istimewa yang bahkan tidak dapat diakses oleh para jenius dari pasukan kota utama. Ia dapat sepenuhnya menganggap menara ujian sebagai miliknya sendiri karena tidak ada yang berani memprovokasi gurunya, yang merupakan orang gila. Dia telah menantang banyak level di dalam menara ujian, dengan level tertinggi adalah lantai ke-10. Hari ini, dia tampil sangat baik, mencapai hasil terbaiknya. Karena itu, dia sekarang berada dalam posisi yang tidak terkalahkan. Hasilnya, kepercayaan diri Zhang Huafeng semakin tumbuh. Akhirnya, tantangan para penggarap lahan lepas berangsur-angsur berakhir. Saat kultivator lepas terakhir melangkah keluar dari menara percobaan, tantangan para seniman bela diri reparasi lepas semuanya berakhir. Melihat ini, Mu Zijiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada He Guang, yang berada di sebelahnya, dengan campuran rasa hormat dan takut, "Teman muda He Guang, tantangan para kultivator bebas ini telah berakhir. Aku ingin tahu bagaimana hasilnya." He Guang menggelengkan kepalanya pelan. Hal ini membuat Mu Zijiao menghela nafas, lalu ia memerintahkan persiapan untuk kompetisi berikutnya.
Usai perlombaan para penggarap lepas, ada yang pergi, ada pula yang tinggal untuk menyaksikan pertempuran. Berikutnya, tibalah waktunya kompetisi jenius dari kekuatan-kekuatan besar. Zhang Huafeng tentu saja tinggal di sini juga. Dia ingin melihat apakah Yang Chen akan bergerak, dan pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah anggota tingkat tinggi dari pasukan ini dapat melampaui prestasinya yang luar biasa. Sekarang, kepercayaan dirinya bahkan lebih meluap, karena dia merasa bahwa bahkan para jenius dari pasukan ini bukanlah sesuatu yang istimewa dan akan sulit melampaui rekor kehormatan yang telah dia buat. Mungkin, dia bahkan bisa mendapatkan harta karun itu. Pembawa acara kemudian berkata, semuanya, kompetisi pasukan utama di menara ujian ini akan segera dimulai. Kalian dapat mengirim perwakilan pasukan kalian untuk bertarung dengan para jenius mereka satu persatu, atau kalian dapat mengirim semua bawahan kalian yang berbakat untuk menantang sekaligus. Anggota pasukan tingkat tinggi ini bukanlah orang bodoh. Mengapa mereka mengirim semua bawahan mereka yang berbakat sekaligus untuk memperlihatkan kekuatan mereka? Baiklah, jika memang begitu, Mu Zijiao, karena kamu adalah tuan rumahnya, bukankah seharusnya kamu menjadi orang pertama yang mencobanya? Kata seseorang. Mu Zijiao mengelus jenggot kecilnya dan berkata dengan ramah, tentu saja, Longer, pergilah dan raih posisi teratas. Si jenius nomor 1 dari kota Huangxia itu dengan cepat mengangguk dan menjawab dengan hormat, ya, guru. Tak lama kemudian, orang jenius nomor 1 kota Huangxia menyerbu keluar. Begitu dia bergerak, dia terbukti jauh lebih kuat daripada para kultivator biasa itu. Membunuh dan naik dari lantai pertama, jenius nomor 1 kota Huangxia itu memang memiliki beberapa keterampilan, setelah berhasil mencapai batas di lantai 8. Lantai 8. Sepertinya kota Huangxia memang punya beberapa keterampilan. Tapi lantai 8 tidak setinggi itu. Lagi pula, jenius nomor 1 kota Huangxia hanya mencapai lantai 8. Dia masih jauh di belakang Zhang Huafeng. Beberapa penonton, termasuk kultivator biasa dan para jenius dari kekuatan kecil, mengira bahwa jenius nomor 1 kota Huangxia telah menunjukkan kekuatan tempur terkuat di kota Huangxia. Kata-kata mereka tampaknya menyiratkan sanjungan terhadap Zhang Huafeng. Zhang Huafeng kini menjadi semakin sombong. Bahkan jenius nomor 1 kota Huangxia baru mencapai lantai 8, sementara dia sudah mencapai lantai 10. Rekor ini melampaui rekor-rekor lainnya. Pada saat ini, bahkan ketika Zhang Huafeng berbicara, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Lantai 8, Mu Zijiao agak tidak senang, tetapi dia dengan cepat menyembunyikan ketidaksenangannya. Lagi pula, kekuatan tempur terbaik kota Huangxia mereka kali ini bukanlah jenius nomor 1 mereka sendiri, tetapi seorang pria dan seorang wanita di sampingnya. Tentu saja dia tidak berpikir untuk membiarkan kedua orang ini bertarung untuk saat ini. Sekarang kota Huangxia kita sudah tamat, saatnya bagimu, kota Heiyun. Kata Mu Zijiao sambil tersenyum ramah. Kota Heiyun tidak menolak dan langsung setuju untuk mengirim jenius nomor 3 mereka ke medan perang. Kekuatan keseluruhan kota Heiyun sedikit lebih kuat daripada kota Huangxia. Jenius nomor 3 mereka juga mencapai hasil yang sangat baik, mencapai lantai 8. Kota Heiyun benar-benar sekte yang hebat. Ya, jenius nomor 3 mereka memperoleh hasil yang sangat baik, mencapai lantai 8. Menara ujian alam bela diri primal lebih sulit ditembus daripada menara ujian alam bela diri roh. Alasannya adalah karena tahap alam bela diri primal memungkinkan rentang kemampuan yang lebih luas. Sama seperti Huang Taiji saat itu, ia mampu menembus lapisan ke-20 menara ujian alam bela diri roh dengan sempurna selama berada di alam bela diri roh, tetapi ia tidak dapat melakukannya di alam bela diri primal. Tidak mungkin, karena tahapannya berbeda, tingkat kesulitannya pun berubah. Kota utama Zhenwu, sekarang giliranmu, Mu Zijiao tertawa. Dia jelas-jelas mengatur perintah berdasarkan kekuatan pasukan. Kota utama Zhenwu juga menerimanya tanpa mengabaikan tanggung jawab mereka. Mereka tidak terburu-buru mengirimkan pasukan utama mereka dan hanya mengirim seorang jenius yang sama untuk bergerak. Mereka mencapai hasil yang sama seperti kota utama Heiyun, lantai 8. Berikutnya tentu saja adalah Sekte Teratai Hijau. Master Sekte Teratai Biru, giliranmu, kata Mu Zijiao. Li Ruoxiang menguap dan melambaikan lengan bajunya, Xiao Yuan, pergilah dan cobalah.
Murid perempuan bernama Lu Mingyuan mengangguk berulang kali dan langsung setuju. Dia langsung menuju ke menara ujian. Akhirnya, Lu Mingyuan juga mencapai kekuatan lantai ke-8, tidak berbeda dengan hasil kota utama Heiyun dan kota utama Zhenwu. Ketika kembali dari menara percobaan, Lu Mingyuan, yang belum pernah menembus menara percobaan sebelumnya, jelas telah meningkatkan kultivasinya. Mata Lu Mingyuan yang bersemangat bersinar dengan terang. Mu Zijiao, melihat bahwa Sekte Teratai Hijau tidak berniat mengeluarkan kemampuan aslinya, berkata dengan keras, "Sekte Teratai Hijau, lantai 8. Selanjutnya, giliranmu dari Sekte Changyun." Sebelum dia selesai berbicara, Li Ruoxiang tiba-tiba melambaikan tangannya, "Tunggu sebentar, aku bermaksud membiarkan jenius lain dari sekte kita mencobanya." Oh, Mu Zijiao terkejut, "Kalau begitu, pemimpin Sekte Li, silakan saja. Sedangkan untuk orang-orang dari Sekte Changyun, silakan tunggu sebentar." Awalnya, aturannya seperti ini, setiap pasukan dapat mengirimkan kontestan sebanyak yang mereka inginkan. Namun, karena semua pasukan besar ingin menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya, hanya satu kontestan yang akan dikirim pada satu waktu. Hal ini membuat Mu Zijiao berpikir bahwa Li Ruoxiang memiliki ide yang sama, tetapi wanita ini sama sekali tidak berpikir demikian. Li Ruoxiang tidak suka menguji situasi. Dia adalah wanita yang terus terang dan tidak suka bertele-tele. Dia bisa melihat bahwa Mu Zijiao punya rencana. Jika semua orang bersembunyi, dia akan terlebih dahulu mengungkap rencana Mu Zijiao. "Qin Yin, silakan." Li Ruoxiang mengendalikan inkarnasi luarnya. Qin Yin berkata dengan suara lembut, "Ya." Segera setelah itu, Qin Yin menjentikkan lengan bajunya yang panjang dan menghilang ke dalam menara percobaan dalam sekejap. Saat Qin Yin memasuki menara percobaan, suasana yang awalnya tenang tiba-tiba berubah bergejolak. Ini karena kemajuan level Qin Yin meningkat pesat. Bab 656, prestasi yang tak tertandingi. Kecepatannya secepat kilat, seperti air minum, ia melewati lantai pertama dan kedua dengan mudah. Kemudian lantai ketiga dan keempat, masih tanpa tekanan. Hal yang sama berlaku untuk lantai kelima, keenam, dan ketujuh. Baru sampai lantai ke-8 ia berhenti sebentar, lalu membuang waktu di lantai ke-9. Baru sampai lantai 10 Qin Yin mulai serius, slash, slash, slash. Pada akhirnya, dia mencapai lantai ke-11, ke-12, dan akhirnya, lantai 13. Yang Chen juga merasakan kekuatan Qin Yin yang luar biasa, tidak ada jalan lain. Dia adalah inkarnasi eksternal Li Ruoxiang, sulit bagi Qin Yin untuk tidak kuat. Tentu saja, ada batas kemampuannya. Akhirnya, Qin Yin tampak telah memaksakan diri hingga batasnya, tampak sedikit kelelahan setelah mencapai lantai 13, gagal dan mengakui kekalahan. Lantai 13. Pada saat ini, suatu gelombang melewati seluruh penonton. Kepercayaan diri Zhang Huafeng pada dirinya sendiri sudah sangat tinggi setelah melihat para jenius dari berbagai kekuatan hanya mampu berhenti di lantai 8. Ia merasa telah menciptakan prestasi yang tidak dapat diatasi. Namun, ia segera dikalahkan oleh kenyataan. Begitu Qin Yin bertindak, dia benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya yang tidak dapat dijelaskan. Dia menyadari bahwa kemenangannya yang tak tertandingi itu diraih dengan mudah oleh Qin Yin. Rekor Zhang Huafeng telah dipecahkan. Lantai 13, cek-cek, saintes Qin Yin dari Sekte Teratai Hijau memang bukan orang biasa. Dia bahkan lebih tinggi dari para jenius dari kota utama Heiyun dan kota utama Zhenwu. Itu sudah pasti. Qin Yin memenuhi syarat untuk bersaing dengan Yang Chen untuk memperebutkan gelar jenius nomor 1 Timur. Mungkin dia awalnya yang pertama, tetapi kita tidak tahu mengapa dia tampaknya ditipu oleh Yang Chen dan mengakui kekalahan. Sekarang Qin Yin telah mencapai lantai 13, dia telah mendapatkan pengakuan dari semua orang yang hadir, membuat banyak orang mengetahui bahwa King Lian saintes lebih dari sekedar wajah cantik. Melihat inkarnasi eksternalnya gagal melewati lantai 13, Li Ruoxiang agak tidak senang dan tampak tidak puas dengan hasilnya. Namun, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengaduk air berlumpur segera. Adapun Qin Yin yang sebelumnya tidak pernah mencoba menara percobaan dan tidak mengalami peningkatan dalam tingkat kultivasinya, itu karena peningkatan tingkat kultivasi Qin Yin bukan melalui kultivasi tetapi melalui peningkatan metode kultivasi tubuh utamanya.
Tentu saja, yang lain tidak mengetahui hal ini dan hanya berasumsi bahwa kultivasi seni bela dirinya tidak meningkat hanya karena dia telah melewati menara percobaan. Mu Zijiao terkejut ketika melihat rekor luar biasa di lantai 13, tetapi segera diyakinkan oleh He Guang yang berada di sampingnya. Dia bertanya, sekarang Sekte Teratai Hijau telah menggunakan 2 kuota mereka, saya bertanya-tanya apakah mereka tertarik untuk menggunakan kuota ketiga. Tidak perlu, ayo kita lanjutkan. Li Ruoxiang berkata dengan acuh tak acuh. Mu Zijiao mulai menarik para jenius berbakat lainnya dari berbagai kekuatan untuk berkompetisi lagi. Akan tetapi, penonton tidak lagi terlalu memperhatikan hasil kompetisi tersebut. Jelaslah bahwa tidak seorang pun dapat melampaui Qin Yin dan mengalahkannya. Lantai ke-13 tampaknya merupakan angka yang hampir mustahil untuk dilampaui. Angka ini membuat orang merasa tidak terjangkau dan mustahil dilampaui. Meskipun ada beberapa orang jenius luar biasa di antara berbagai kontestan kuat ini, yang menunjukkan hasil yang hebat, mereka masih memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan penampilan Qin Yin. Akhirnya, siklus itu tiba lagi dan sekali lagi giliran kota Huangsha untuk bertindak. Mu Zijiao tidak punya pilihan selain mengalihkan tatapan penuh harap ke arah Fu Qingqing dan He Guang. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan, karena kota Huangsha tidak memiliki seorang pun yang mampu mengalahkan Qin Yin. Jika mereka kalah, mereka pasti ingin menangis, karena mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya dalam mempersiapkan acara ini. Jangan khawatir, seniormu. He Guang melambaikan tangannya dan bertanya kepada adik perempuannya, apakah kamu percaya diri? Saya tidak menyangka akan mendapat masalah sesulit ini dari salah satu dari 36 daerah di timur. Saya akan memasuki menara percobaan. Ekspresi Fu Qingqing serius, dan begitu dia setuju, dia bergegas memasuki menara percobaan. Dia adalah salah satu talenta yang mewakili kota Huangsha kita, Fu Qingqing, kata Mu Zijiao. Dia adalah seorang jenius yang dibina dengan saksama oleh kota Huangsha kita, tetapi dia jarang menunjukkan dirinya. Kalian semua mungkin tidak mengenalnya, tetapi itu wajar saja. Banyak kekuatan besar yang mencibir hal ini. Mu Zijiao benar-benar tidak tahu malu, dia jelas tidak tahu dari mana kejeniusan ini berasal. Namun, dia masih bisa mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi dan tidak tahu malu seperti itu. Seorang jenius yang dilatih dengan hati-hati namun jarang muncul. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tidak mengungkapkannya. Lagi pula, dalam masalah seperti itu, sulit untuk menemukan bukti. Jika seseorang mengklaim bahwa mereka diam-diam telah mengembangkan kejeniusan tersembunyi sebagai kartu truf, apa yang bisa dikatakan untuk membantahnya? Namun, berbagai kekuatan sangat penasaran dengan kemampuan gadis ini dan He Guang yang misterius. Fu Qingqing telah memasuki menara ujian sekarang, dan begitu dia masuk, dia langsung menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia seperti Qin Yin, melewati lantai-lantai awal dengan mudah dan baru menunjukkan kemampuan aslinya di lantai-lantai selanjutnya. Seperti itu, dia mencapai lantai ke-10, ke-11, ke-12, dan ke-13. Fu Qingqing berjuang beberapa saat di lantai 13, dan pada akhirnya, dia tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya tetapi tidak dapat menembus lantai 13. Dia berhenti di lantai yang sama dengan Qin Yin. Melihat kejadian itu, semua pasukan yang hadir terbelalak lebar. Kota Huangsha yang luar biasa. Di mana kota Huangsha menemukan bakat-bakat ini? Entahlah, tapi jelas bahwa kota Huangsha tidak punya niat baik. Pada saat ini, Fu Qingqing sangat tidak puas dengan penampilannya di menara ujian. Dia jelas merasa sangat malu karena hanya berhasil menyamai Qin Yin setelah melewati lantai 13, tetapi gagal melampauinya. Teman muda He Guang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi Mu Zijiao agak canggung. Tidak apa-apa, aku bisa mencobanya. He Guang tahu kekhawatiran Mu Zijiao tetapi berkata dengan tenang, jangan khawatir, seniormu. Meskipun aku mengambil tindakan lebih awal dari yang diharapkan, hasilnya akan sama saja. Aku akan menciptakan rekor yang tidak peduli seberapa keras para jenius dari 36 daerah timurmu mencoba, mereka tidak akan pernah bisa melampauinya. Begitu ucapan He Guang selesai, langkahnya melangkah pelan dan menarik perhatian semua orang. Mu Zijiao buru-buru menjelaskan, ini adalah jenius tersembunyi lainnya yang telah kami kembangkan dengan hati-hati di kota Huangsha.
Namanya adalah He Guang. Haha, jangan kaget, semuanya. Kami di kota Huangsha telah bekerja keras untuk ini. He Guang tidak dapat disangkal lebih menarik perhatian daripada Fu Qingqing. Meskipun Fu Qingqing sangat baik, ia masih dalam batas penerimaan penonton. Mereka masih bisa melihat di mana batas-batasnya. Namun, dengan He Guang, penonton tidak dapat benar-benar mengukur batas kemampuannya. Bab 657, Siapakah jenius nomor 1? Yang Chen juga mengamati He Guang tetapi tidak dapat mengetahui kultivasi bela dirinya. Tidak sulit untuk menilai bahwa He Guang memiliki harta karun di tubuhnya yang dapat menyembunyikan kultivasi bela dirinya, sehingga mustahil bagi orang lain untuk mengamatinya. Seolah melihat keraguan Yang Chen, Li Ruoxiang di samping perlahan berkata, "Kamu penasaran dengan kultivasi seni bela dirinya?" "Ya, dia tampaknya cukup kuat," jawab Yang Chen. "Kultivasi seni bela diri miliknya telah mencapai alam bela diri sejati setengah langkah," kata Li Ruoxiang. "Apa?" Yang Chen tercengang. Li Ruoxiang berbicara dengan tenang, "Kultivasimu tidak cukup, alam jiwa surgawimu kurang, jadi wajar saja, kau tidak dapat mendeteksi tingkat kekuatannya. Aku jauh lebih kuat darinya dan dapat melihatnya. Sebenarnya, semua kekuatan besar dapat melihatnya, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa." Yang Chen mengangguk, "Tidakkah mereka merasa telah terjebak dalam konspirasi? Apa yang bisa dirasakan? Semua orang tahu sejak awal bahwa kota Huangsha tidak punya niat baik. Kekuatan kota utama kelas 2 begitu percaya diri dan begitu licik untuk mengundang berbagai kekuatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi menara uji coba ini. Ini bukan konspirasi, tetapi rencana yang jelas. Karena konspirasi yang bisa ditebak orang lain tidak disebut konspirasi." Li Ruoxiang mengangkat bahu, "Tetapi semua orang tetap saja tertipu karena orang-orang mati demi uang dan burung-burung mati demi makanan. Semua orang menginginkan harta karun itu, dan semua orang memiliki rasa percaya diri. Sayangnya, kota Huangsha memiliki lebih banyak rasa percaya diri. Sangat menguntungkan bagi seorang jenius di alam bela diri sejati setengah langkah untuk memasuki menara percobaan alam bela diri primordial ini. Sepertinya tidak ada peluang untuk mendapatkan harta karun itu sekarang. Aku ingin tahu di mana kota Huangsha menemukan jenius ini. Dia seusia dengan Luo Yunhu, tetapi kekuatannya bahkan lebih dahsyat. Jika Fulong Yue tahu tentang ini, dia mungkin akan menjadi gila." Mendengar perkataan Li Ruoxiang, Yang Chen mengangguk sambil berpikir. Memang, ketika mereka berada di alam bela diri Yuan setengah langkah, akan lebih menguntungkan jika memasuki menara percobaan alam bela diri roh, dan hal yang sama berlaku untuk alam bela diri sejati setengah langkah. Dia menatap tajam ke arah He Guang, yang kini telah mendarat di tanah dan melangkah ke menara percobaan selangkah demi selangkah. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada He Guang, sementara ketenaran Zhang Huafeng sebelumnya telah sepenuhnya ditekan. Tidak ada yang mengingatnya sekarang, yang membuat Zhang Huafeng merasa kesal untuk sementara waktu. Lampu di lantai pertama sudah menyala, sepertinya tantangan sudah dimulai. Ya, sudah padam. Cepat sekali. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, semua melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Perlu dicatat bahwa bahkan Qin Yin dan Fu Qingqing yang mengesankan tidak begitu cepat dalam kecepatan mereka ketika mereka berada di lantai pertama. Ini seperti bermain game, bagaimana mungkin tidak mengejutkan. Lalu, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Sepanjang jalan, tak ada halangan apapun, dan tak ada yang dapat menghalangi He Guang. Dengan cara ini, lantai ke-5, lantai ke-6, lalu lantai ke-10, lantai ke-11, lantai ke-12, dan lantai ke-13. Sekarang di lantai 13. He Guang telah mencapai lantai 13 dengan kecepatan yang sama dengan Qin Yin dan wanita lainnya yang mencapai lantai 10. Apakah ini berarti He Guang hanya mengalami sedikit masalah di lantai 13? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Jika memang begitu, maka sungguh mengerikan jika pencapaian He Guang hingga ke lantai 13 mungkin bukanlah akhir. Batasan He Guang tentu saja tidak hanya itu. Seperti yang diharapkan oleh semua orang. Setelah lantai 13 selesai, He Guang memasuki lantai 14. Hal ini membuat semua anggota tingkat tinggi dari berbagai pasukan mengubah ekspresi mereka. Sungguh setan, dia hanyalah iblis. Banyak orang yang tahu apa artinya mencapai lantai 14.
lihat, lantai 14 sepertinya bukan akhir. Dia masih bisa naik lebih tinggi. Begitu kata-kata itu diucapkan, lampu di lantai 14 padam, dan segera setelah itu, He Guang memasuki lantai 15. Hal ini membuat mata Zhang Huafeng penuh kekaguman. Dibandingkan dengan He Guang, lantai ke-10-nya benar-benar lemah. Seluruh tempat kejadian menjadi gempar, diikuti oleh gelombang diskusi yang panas. Semua orang tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap kota Huangsha. Meskipun mereka tidak tahu apa keuntungan yang didapat kota Huangsha dengan melakukan ini, tidak diragukan lagi bahwa kota Huangsha tidak mungkin kalah kali ini. Ketinggian lantai 15 tidak dapat dilampaui. Akhirnya, He Guang gagal di lantai 15, cahaya di lantai 15 padam, dan dia keluar dari lantai 15. Fu Qingqing berkata dengan gembira, kakak senior benar-benar hebat, berhasil mencapai lantai 15. Hehe, adik junior terlalu memujiku. He Guang tampak rendah hati, tetapi bagaimana mungkin matanya tidak memiliki sedikit kebanggaan. Dia cukup puas dengan penampilannya, setelah mencapai lantai 15 menara percobaan. Sayangnya, dia tidak memiliki cukup ki sejati yang tersisa. Di lantai 15, dia telah mencapai batasnya. Melihat He Guang mencapai lantai 15 sekaligus, wajah Mu Zijiao penuh percaya diri. Tampaknya mereka telah mengamankan tempat pertama. Kota Huangsha akan menjadi terkenal di 36 daerah timur, dan tidak ada yang berani meremehkan kota Huangsha. Mendengar hal ini, Mu Zijiao berkata, anggota kota utama Heiyun, giliran kalian. Para anggota tingkat tinggi dari kota utama Heiyun merasa malu, semuanya ingin mengumpat. Kota utama Heiyun mereka memang kuat, tetapi mereka tidak memiliki seorang jenius pun di alam bela diri sejati setengah langkah. Jika mereka harus bertanding, itu akan benar-benar memalukan. Namun, mengakui kekalahan akan lebih memalukan. Pada akhirnya, mereka tidak bisa mengakui kekalahan. Mereka tahu mereka akan dipermalukan tetapi tetap mengirimkan semua kejeniusan mereka. Sayangnya, kenyataan itu kejam. Hasil yang dicapai oleh dua orang jenius yang mereka kirimkan tidak ada bandingannya dengan He Guang. Karena kota utama Heiyun seperti ini, seberapa kuatkah kota utama Zhenwu nantinya? Akhirnya, kota utama Zhenwu mengirimkan para jenius, tetapi hasilnya sama saja. Tidak mungkin dibandingkan dengan He Guang, dan bahkan jika dibandingkan dengan Fu Qingqing dan Qin Yin, kesenjangannya jelas. Hal ini juga membuat semua orang semakin penasaran dari mana asal He Guang ini. Apakah Yang Chen, si jenius nomor satu dari timur, hanyalah sebuah lelucon? Ternyata Yang Chen memang bahan tertawaan. Meski dia mengalahkan Luo Yunhu, itu tidak cukup. Jenius nomor satu timur yang sesungguhnya tersembunyi di kota Huangsha. Dibandingkan dengan jenius ini, Yang Chen tidak ada apa-apanya. Memang, hal ini membuat Mu Zijiao semakin bersemangat dan percaya diri. Dengan dua kekuatan besar yang dikalahkan satu demi satu, siapa lagi yang dapat bersaing dengan hasil He Guang? Dia menatap Li Ruoxiang dan berkata dengan santai, pemimpin Sekte Li, masih ada satu tempat tersisa untuk kompetisi Sekte Teratai Hijau. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan pemimpin Sekte Li. Pada saat yang sama, mata semua orang juga tertuju pada Li Ruoxiang. Bab 658, Yang Chen memasuki menara. Tidak dapat disangkal, Sekte Teratai Hijau kini telah menjadi fokus. Tentu saja, bukan karena Sekte Teratai Hijau itu sendiri, tetapi karena kota utama Zhenwu dan kota utama Heiyun, yang juga termasuk dalam tiga sekte besar, telah benar-benar dikalahkan, dan bahkan daun ara terakhir mereka telah dicabut. Kehilangan muka, semua orang ingin tahu tentang bagaimana Sekte Teratai Hijau akan menanggapi serangan ganas kota Huangsha. Tidak, lebih tepatnya, itu bukan serangan yang ganas. Itu adalah ketinggian yang tidak dapat diatasi. Li Ruoxiang tentu saja melihat bahwa semua orang telah memusatkan perhatian mereka padanya. Sekarang, dia melirik Yang Chen dengan penglihatan tepinya. Meskipun Yang Chen menyembunyikannya dengan sempurna, dia masih merasakan sedikit keengganan darinya. Jelas, Yang Chen tidak bermaksud menarik perhatian. Hal ini membuatnya agak gelisah. Pada titik ini, dia tidak dapat memastikan apakah Yang Chen tidak mau bertarung atau apakah dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya lagi. Bagaimanapun, melihat ekspresi tak bersemangat di wajah Yang Chen, dia tidak akan memaksanya bertarung seperti ini. Apa maksud pemimpin Sekte Li?
Mu Zijiao bertanya lagi ketika Li Ruoxiang tidak berbicara. Suaranya menjadi lebih berat, menunjukkan niatnya yang agresif. Li Ruoxiang tidak akan gagal melihat sikap arogan Mu Zijiao saat ini. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia berkata, "Mu Zijiao, aku perlu mempersiapkan kuota terakhir. Kamu bisa meninggalkan sekte teratai hijau kami untuk saat ini dan melanjutkan dengan sekte lain." Mendengar kata-katanya, semua orang mendesah. Apakah sekte teratai hijau takut? Meskipun perkataan Li Ruoxiang tampak bijaksana, namun perkataan itu juga menyingkapkan rasa tidak amannya. Mu Zijiao sangat gembira. Meskipun Li Ruoxiang tidak benar-benar melawan dengan kata-katanya, hampir seperti dia sudah kalah. Tampaknya semua orang takut dengan rekor He Guang yang dia undang. Tentu saja, tidak akan semudah itu untuk menembus lantai 15 menara percobaan. Karena Li Ruoxiang memutuskan untuk melewati kuota, dia tentu saja tidak akan menolak permintaannya. Dia berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai dengan Sekte Changyun." Mu Zijiao terus mengatur kontes. Sekte Changyun mengirimkan kejeniusan mereka untuk menantang menara ujian. Pada saat ini, Sekte Changyun sudah putus asa untuk mendapatkan harta karun yang diberikan oleh kota Huangsha. Kota Huangsha tidak kenal takut sejak awal, dan mereka telah memasang jebakan untuk semua orang. Kemenangan tidak akan mudah diraih. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Untungnya, kejeniusan mereka punya satu kesempatan untuk menantang menara percobaan secara gratis, yang ternyata bukan hal buruk. Dengan demikian, giliran Sekte Changyun telah berakhir, dan jelas bahwa mereka masih belum dapat menyamai tinggi He Guang. Seiring berjalannya perlombaan, kekuatannya pun semakin mengecil dan para seniman bela diri pun semakin lemah. Wajar saja jika mereka semakin tidak mungkin bisa melampaui tinggi badan He Guang. Semuanya berlalu dalam sekejap mata. Setelah babak ini, apalagi mencapai tinggi He Guang, hanya sedikit orang yang berhasil mencapai lantai ke-10 dan melampaui Zhang Huafeng. Mu Zijiao menjadi semakin bahagia. Pada saat ini, dia tidak bisa berhenti menyeringai, dan terlihat jelas betapa gembiranya dia dalam tawanya. Dia tertawa keras. Pemimpin Sekte Li, sekarang semua sekte telah mengirim perwakilan mereka dan menyelesaikan giliran mereka. Hanya kuota terakhir Sekte Teratai Hijau yang tersisa. Apa tujuan sekte Anda? Mendengar ini, Li Ruoxiang menggosok alisnya dan kemudian menatap Yang Chen. Yang Chen masih tampak tidak mau, tapi apa hubungannya dengan dia? Li Ruoxiang berkata dengan tenang, "Teman muda Yang Chen, cobalah saja." Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindarinya, Yang Chen hanya bisa menjawab dengan senyum pahit, "Aku akan mengikuti instruksi pemimpin Sekte Li." Dengan kata-kata itu, Yang Chen berdiri. Saat Yang Chen berdiri, seluruh hadirin ramai berdiskusi. Jadi ternyata Yang Chen mewakili Sekte Teratai Hijau dalam kompetisi tersebut. Sekte Teratai Hijau mengundang Yang Chen untuk berpartisipasi. Tapi apa bedanya? Lihat saja penampilan Yang Chen yang putus asa, di mana rasa percaya dirinya. Zhang Huafeng berkata dengan nada mengejek, "Kurasa dia bahkan tidak bisa melewati lantai ke-10. Tidak diragukan lagi merupakan kesalahan besar bagi Sekte Teratai Hijau untuk menaruh harapan padanya." Perkataannya mengundang banyak persetujuan. Tuan Muda Zhang benar. Ketika dia memprovokasi Yang Chen tadi, Yang Chen tidak berani menanggapi. Jelas bahwa Yang Chen tidak percaya diri. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Zhang, dia tidak punya harapan di lantai 15. Ya, itu pasti karena Sekte Teratai Hijau terpesona dengan gelar Yang Chen sebagai jenius nomor 1 dari Timur. Hehe, lebih baik kita menonton dengan tenang saja. Tidak ada gunanya melihat si jenius nomor 1 dari Timur mempermalukan dirinya sendiri. Selain pemain kuat tingkat tinggi, seniman bela diri kultivator bebas adalah yang paling bersemangat untuk mengejek. Dengan Zhang Huafeng yang mengipasi api, seniman bela diri kultivator bebas secara alami menggemakan sentimennya. "Apakah kamu yakin?" Li Ruoxiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Chen mengusap alisnya, "Aku tidak akan mengatakan aku percaya diri, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin." Dengan itu, Yang Chen berdiri. Saat Yang Chen menjadi perwakilan untuk kuota terakhir Sekte Teratai Hijau, Mu Zijiao menyipitkan matanya. Siapa dia? He Guang dengan arogan mengangkat kepalanya, seolah-olah meremehkan Yang Chen. Mu Zijiao berkata, "Namanya Yang Chen. Ia berasal dari daerah terpencil bernama Kabupaten Gunung Utara.
Berkat penampilannya yang luar biasa di Sekte Naga Hitam, ia memperoleh gelar jenius nomor 1 Timur dan menjadi terkenal secara luas. Sepertinya 36 wilayah timur benar-benar telah menurun. Seorang seniman bela diri di lapisan kelima alam Yuanwu dapat dianggap sebagai jenius pertama. Fu Qingqing mencibir dengan nada meremehkan, jika seseorang seperti dia dapat disebut sebagai jenius pertama, maka kekuatan super macam apa Sekte Naga Hitam itu? Mereka benar-benar telah merosot. Baguslah dia hanya sampah. Tidak ada harapan baginya untuk melampaui level yang telah dicapai He Guang, kata seseorang. He Guang berkata pelan, dia. Haha, Mu Zijiao, jika kau membandingkan anak ini denganku, itu sangat tidak menyenangkan. Menyadari bahwa ia telah mengatakan hal yang salah dan membuat He Guang marah, Mu Zijiao tahu bahwa ia tidak boleh ceroboh karena status He Guang. Ia buru-buru tertawa, salah bicara. Maafkan aku, teman muda He Guang, maafkan aku. He Guang tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya memperhatikan Yang Chen melangkah demi langkah menuju menara percobaan. Yang Chen tidak peduli dengan tatapan orang lain saat dia melangkah ke menara percobaan. Saat dia memasuki menara percobaan, dia langsung diteleportasi ke lantai 21 untuk tantangan alam Yuanwu. Pemandangan di sekitarnya berubah, yang terjadi bukanlah gurun melainkan medan perang yang sunyi. Saat ia muncul di medan perang, bebatuan di tanah perlahan-lahan menyatu membentuk monster batu. Saat muncul, ia menghentakkan kaki di tanah, mencakar dan menggertakkan giginya saat ia menyerang Yang Chen. Monster batu, dengan tingkat kultivasi seni bela diri yang sama denganku. Pemandangan dan penampilan lawan telah berubah, tetapi aku tidak tahu apa perbedaan monster batu ini dibandingkan dengan prajurit pasir, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Bab 659, tidak layak disebut. Sejujurnya, Yang Chen sama sekali tidak ingin berpartisipasi dalam menara uji coba. Dia selalu merasakan sesuatu yang aneh. Di mana yang aneh? Sejak awal, dia memperhatikan bahwa Mu Zijiao sangat ingin para seniman bela diri menantang menara uji coba, dan berharap mereka dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka di dalam menara. Dia selalu merasa ada semacam konspirasi di baliknya. Meskipun dia tidak takut pada konspirasi, mengetahui bahwa ada konspirasi, dia secara alami tidak akan mau melakukannya. Itulah sebabnya dia sangat enggan untuk tampil menonjol. Dia tahu betul kapan harus tampil menonjol dan kapan tidak. Dan kali ini, jelas bukan kesempatan yang baik untuk melakukannya. Apapun yang terjadi, tombak Dewa Pembantai tidak boleh dikeluarkan. Yang Chen bergumam dalam hatinya, setelah mengambil keputusan. Masalah tombak Dewa Pembantaian sangatlah penting, bahkan lebih serius daripada Starfire. Meskipun Starfire sangat berharga, karena kekuatannya meningkat dan dengan perlindungan Sekte Teratai Hijau, tidak akan sepenuhnya mustahil untuk mengeluarkannya. Namun, tombak Dewa Pembantaian berbeda, nilainya tak terbayangkan. Pada saat dia sedang berpikir, monster batu itu menamparkan ke arah Yang Chen. Ledakan. Yang Chen tiba-tiba menghindar, dan melihat dengan jelas bahwa tempat yang baru saja dia kunjungi bergetar hebat. Kekuatan yang luar biasa. Yang Chen tidak terburu-buru menghadapi monster batu ini. Itu karena ketika ia tiba di lingkungan yang tidak dikenalnya, hal yang paling ia sukai untuk dilakukan pertama kali adalah memahami lingkungan sekitar. Untuk ini, dia tidak keberatan menghabiskan lebih banyak waktu. Tidak diragukan lagi, monster batu ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk mempelajari lingkungan saat ini. Jika tidak, dengan aturan menara ujian, tantangan berikutnya kemungkinan besar akan melibatkan 2, 3 atau bahkan lebih monster batu. Pada saat itu, sudah terlambat untuk mempelajari monster batu ini. Yang Chen, dengan gagasan ini dalam benaknya, mulai berhadapan dengan monster batu di dekatnya. Begitulah, waktu secangkir teh telah berlalu. Yang Chen masih berlama-lama di lantai pertama. Setengah jam berlalu, Yang Chen masih berada di lantai pertama. Hal ini menyebabkan orang-orang di luar menara pengadilan menertawakannya satu per satu. Kemenangan Yang Chen atas Luo Yunhu benar-benar bergantung pada keberuntungan. Menurutku kekalahan Luo Yunhu benar-benar tidak adil dan membuat frustrasi, karena ia dikalahkan oleh arai formasi roh yang dibeli Yang Chen. Gelar Yang Chen sebagai jenius nomor 1 timur, cek, menurutku, itu semua hanya tipuan. Dia sudah menghabiskan begitu banyak waktu di lantai pertama, bagaimana dia bisa melewati lantai kedua dan ketiga?
Itu sudah diketahui. Qin Yin, Fu Qingqing, dan He Guang, tiga tokoh teratas, telah menunjukkan efisiensi dan kecepatan yang luar biasa ketika mereka memasuki menara percobaan. Mereka langsung membunuh monster di lantai pertama. Itulah kekuatan mutlak. Hanya dengan mencapai pembunuhan instan di lantai pertama seseorang dapat maju dengan lancar melalui lantai berikutnya, yang sangat masuk akal. Tapi bagaimana dengan Yang Chen? Dia sudah lama tertunda di lantai pertama hanya dengan satu monster batu. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan di lantai kedua dan ketiga? Zhang Huafeng adalah yang paling bahagia, tertawa terbahak-bahak saat itu. Bagaimana Yang Chen ini memperoleh gelar jenius nomor 1 timur? Menurutku, melihatnya sekarang, dia tampaknya menghabiskan waktu lama di lantai pertama. Tidak, lebih tepatnya, dia mungkin bahkan tidak dapat melewati lantai pertama. Untuk sesaat, keraguan muncul satu demi satu. Para tetua sekte teratai biru memandang Li Ruoxiang dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Pemimpin sekte, bagaimana menurutmu?" Li Ruoxiang mengusap alisnya, dan tidak benar jika dikatakan bahwa dia tidak terkejut. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Yang Chen dapat memecahkan rekor He Guang, dia tidak menyangka Yang Chen akan goyah di level pertama. Dengan kecepatan terobosan seperti itu, Yang Chen mungkin telah menghabiskan banyak truki. Bagaimana dia akan menembus level berikutnya? Lampu di tingkat pertama padam, dan lampu di tingkat kedua menyala. Yang Chen lulus level pertama. Haha, anak ini akhirnya lulus. Tidak mudah. Jenius nomor 1 timur seperti ini, menghabiskan banyak waktu di level pertama. Suara-suara mengejek terdengar di mana-mana. Pada saat yang sama, Yang Chen akhirnya memecahkan monster batu di dalam tingkat pertama menara ujian. Butuh waktu sekitar 1 jam, tapi secara keseluruhan, aku sudah mengetahui detail monster batu ini. Pikir Yang Chen, apa bedanya monster batu ini dengan prajurit pasir yang dihadapi di alam bela diri roh? Perbedaan terbesarnya adalah kekuatan pertahanan mereka meningkat. Apa kelebihan terbesar dari prajurit pasir? Kekuatan pertahanan mereka, tetapi kekuatan pertahanan mereka bukanlah kekuatan pertahanan individu, melainkan kekuatan pertahanan dari formasi serangan gabungan. Dan sekarang, monster batu ini bahkan lebih jahat, dengan kekuatan pertahanan mereka yang cukup kuat bahkan sebelum mereka memulai formasi serangan gabungan. Poin pentingnya adalah jika itu hanya kekuatan pertahanan, itu akan baik-baik saja, tetapi kekuatan serangan monster batu ini juga luar biasa. Artinya, sulit untuk menghancurkan mereka satu persatu seperti memecahkan penyakit di beberapa level pertama, karena mereka bukanlah lawan yang mudah jika berdiri sendiri. Selain itu, kebijaksanaan spiritual mereka telah sedikit meningkat. Hal ini membuat Yang Chen memperkirakan situasinya. Secara keseluruhan, masih dalam kisaran yang dapat diterima. Dalam hal ini, saya akan terus maju. Yang Chen berpikir dalam hati. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah bahwa ia sekarang tidak memiliki tombak roh yang praktis. Jurus petir membutuhkan tombak roh untuk mengerahkan kekuatannya. Ia telah menggunakan tombak naga ungu terlarang untuk beberapa waktu, dan bahkan jika ia mendapatkan tombak senjata roh lain sekarang, akan sulit untuk menebusnya, karena ia telah terbiasa dengannya. Sungguh merepotkan jika tidak membawa senjata, jadi sepertinya aku hanya bisa menghadapi monster batu ini dengan tangan kosong. Ketika pikiran Yang Chen tenang, tiba-tiba, aura surgawi penciptaan di sekitarnya melonjak keluar sekaligus. Aura surgawi penciptaan ini sangat padat, jauh lebih kuat daripada aura surgawi penciptaan yang diserapnya di alam bela diri roh. Namun, demikian pula, tidak mudah untuk meningkatkan kultivasi seni bela diri di alam bela diri asal. Oleh karena itu, Yang Chen menyerap semua aura surgawi penciptaan yang diberikan pada level pertama ini, tetapi itu hanya sedikit meningkatkan kultivasinya. Yang Chen tidak merasa patah semangat. Setelah menyerap aura surgawi penciptaan, dia melangkah maju dan memasuki level kedua. Saat dia memasuki level kedua, seperti yang diharapkan Yang Chen, dua monster batu mengaum. Kedua monster batu yang kokoh itu melompat, melambaikan tangan mereka, dan menghantamkannya ke arah Yang Chen. Pada titik ini, Yang Chen tentu saja tidak memiliki keraguan lagi. Dia mengangkat tangannya dan memanggil kekuatan dari Heavenly Thunder Origin. Dalam sekejap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan kedua monster batu itu langsung terbunuh.
Kemudian, Yang Chen dengan santai melewati level kedua dan bersiap untuk level ketiga. Pada saat yang sama, para kultivator biasa dan bahkan beberapa seniman bela diri jenius dari berbagai kekuatan luar juga ikut bergabung. Mereka bahkan mulai memasang taruhan. Aku yakin Yang Chen gagal di level kedua. Aku juga bertaruh Yang Chen tidak akan bisa melewati level kedua. Aku bertaruh 1000 batu roh biasa. Bab 660, meningkat dengan cepat. Banyak kultivator lepas yang iri pada para jenius yang lebih kuat dari mereka. Mereka percaya bahwa kemampuan para jenius ini bukan karena bakat mereka yang lebih baik, melainkan karena keadaan mereka yang lebih baik. Jadi ketika beberapa jenius menemui ajal lebih awal, para kultivator lepas ini tidak akan ragu untuk melontarkan komentar-komentar sarkastik. Yang Chen sekarang berada dalam situasi seperti itu. Bukan berarti semua orang percaya Yang Chen tidak memiliki kekuatan. Hanya saja Yang Chen telah menghabiskan terlalu banyak waktu di level pertama, sehingga banyak orang berpikir bahwa dia tidak setara dan tidak berkemampuan. Aku yakin Yang Chen tidak akan berhasil melewati level kedua. Aku yakin Yang Chen akan gagal dalam secangkir teh. Zhang Huafeng melihat bahwa taruhan semakin memanas, jadi dia melangkah maju dan mengeluarkan sekantong batu roh. Aku bertaruh 50 batu roh kelas atas bahwa Yang Chen ini tidak akan berhasil melewati level kedua. Hahaha, karena Zhang Huafeng belum melihat pertarungan Yang Chen dengan Luo Yunhu, dia mengira Yang Chen hanyalah bakat yang biasa-biasa saja dan berlebihan. Dia mempercayai apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan hanya tahu bahwa Yang Chen telah menghabiskan waktu lama untuk melewati level pertama. Jadi dia yakin bahwa level kedua akan menjadi rintangan yang sulit bagi Yang Chen. Hehe, aku juga bertaruh. Saat banyak orang tengah bersemangat bertaruh dan bahkan menggunakan batu roh untuk bertaruh, sesaat kemudian, lampu di lantai 2 tiba-tiba padam, dan lampu di lantai 3 menyala. Ketika mereka melihat ini, mereka yang baru saja bertaruh pada Yang Chen untuk gagal di level kedua semuanya tercengang. Apa yang telah terjadi? Tidak mungkin, mungkinkah menara percobaan melakukan kesalahan? Yang Chen butuh waktu 1 jam untuk melewati level pertama, jadi bagaimana dia bisa melewati level kedua dengan begitu cepat? Ada yang salah, pasti salah. Tetapi betapapun salahnya, tidak seorang pun berani mempertanyakan efektivitas menara percobaan. Menara percobaan dibuat oleh keluarga kerajaan. Beranikah Anda mempertanyakan keefektifannya? Apakah Anda bercanda? Pada saat ini, raut wajah Zhang Huafeng pun berubah, dan setelah hatinya terguncang, dia pun tertawa. Itu salah bicara, aku yakin Yang Chen tidak akan bisa melewati level ketiga. Bagi Zhang Huafeng, meskipun ia mampu menghabiskan 50 batu roh kelas atas, itu tidak berarti bahwa ia tidak akan merasakan sakit saat menghabiskannya. Ia segera mengubah kata-katanya, mengubah lantai 2 yang semula dikatakan menjadi lantai 3. Ia merasa bahwa itu hanya keberuntungan Yang Chen di lantai 2, seperti bara api yang sekarat, dan bahwa lantai 3, yang jauh lebih kuat daripada lantai 2, akan mengungkap Yang Chen yang sebenarnya. Namun pada saat itu, kata-katanya terhenti. Tiba-tiba lampu di lantai 3 padam, dan lampu di lantai 4 menyala. Jeda itu hanyalah waktu untuk 3-4 kalimat. Selama 3-4 kalimat inilah Zhang Huafeng mengubah nadanya. Namun, sangat disayangkan perubahannya tampaknya tidak cerdik sama sekali. Tuan Muda Zhang, Anda yakin itu level ketiga, kan? Kalau tidak salah, 50 batu roh kelas atas ini milikku. Kultivator lepas yang bertaruh pada kemenangan Yang Chen menyeringai dan langsung mengambil kantong batu roh. Wajahnya juga penuh dengan ketidakpercayaan. Awalnya dia hanya menggunakan sejumlah uang cadangan untuk bertaruh pada kemenangan Yang Chen tanpa terlalu berharap. Namun Yang Chen mengejutkan semua orang dengan benar-benar mengangakkan rahang mereka. Zhang Huafeng menyaksikan tas penyimpanan itu diambil, hatinya berdarah. Tetapi bukan itu yang membuatnya merasa paling malu dan terhina. Itu karena, Yang Chen tampaknya sedang menggunakan narkoba, karena level menara percobaan terus meningkat dengan cepat. Setelah level ketiga, level keempat. Setelah tingkat keempat, tingkat kelima. Kemudian tingkat keenam, ketujuh, dan kedelapan. Yang Chen berhasil mencapai tingkat ke-10 dalam satu tarikan napas. Inti masalahnya adalah bahwa bahkan setelah mencapai level ke-10, Yang Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan terus naik dengan mudah. Mata Li Ruoxiang berbinar saat dia melihat,
menyadari bahwa Yang Chen akhirnya mulai mengerahkan kekuatannya. Anak ini selalu tidak bersemangat, tetapi ternyata itu semua hanya akting pada akhirnya. Terobosan berkelanjutan Yang Chen memang mengejutkan semua orang. Sekarang, tak seorang pun berani bertaruh padanya. Dan tidak ada sedikit pun pembicaraan tentangnya. Terutama Zhang Huafeng, yang bahkan tidak tahu harus berkata apa karena Yang Chen benar-benar telah menembus lantai ke-10 dan memasuki lantai ke-11. Ini membuat Zhang Huafeng merasa seperti wajahnya ditampar keras, terbakar kesakitan. Lantai 11. Bagaimana dia mengejek Yang Chen dari awal? Bagaimana sekarang? Yang Chen menggunakan tindakannya untuk menamparkan wajahnya dan menunjukkan betapa bodoh dan kekanak-kanakannya perilakunya. Itu belum semuanya. Seperti kata pepatah, banyak orang yang menambahkan bunga pada brokat, dan banyak pula yang menambahkan embun beku pada salju. Sekarang Yang Chen telah melesat ke lantai 11 dalam satu tarikan napas, ia telah kembali membuktikan dirinya sebagai jenius nomor 1 timur dalam nama dan kenyataan. Namun, Zhang Huafeng, yang awalnya mengejek Yang Chen, tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Saya ingat ketika Zhang Huafeng memprovokasi Yang Chen tadi, Yang Chen tidak memperdulikannya. Awalnya, saya pikir Yang Chen takut. Sekarang setelah saya pikir-pikir, Yang Chen sama sekali tidak takut. Dia sama sekali tidak menganggap serius Zhang Huafeng. Memang benar, ketika mencapai level Yang Chen, tidak sembarang orang bisa mendapat respons darinya. Jika dia benar-benar merendahkan diri hingga level itu, bukankah dia akan mencari masalah setiap hari? Dia bahkan tidak menganggap serius Zhang Huafeng sama sekali, tetapi Zhang Huafeng itu masih tidak tahu apa-apa tentang ini dan terus meloncat-loncat. Sekarang tampaknya Zhang Huafeng tidak lebih dari seorang badut. Benar sekali, bagaimana Zhang Huafeng bisa memprovokasi Yang Chen di awal. Yang Chen bahkan tidak repot-repot menanggapi. Lihatlah keluasan pikiran dan perilaku Yang Chen. Selama beberapa saat, semua orang membicarakan masalah itu dengan tenang, tetapi meskipun mereka berbicara dengan lembut, Zhang Huafeng hampir tidak dapat tidak mendengarnya. Dia begitu marah sampai paru-parunya hampir meledak. Namun, apa yang bisa dia katakan untuk membantahnya? Dia memang telah memprovokasi Yang Chen saat itu, dan dia melakukannya dengan cara yang paling menonjol, hanya agar Yang Chen mengabaikannya sepenuhnya. Kalau dipikir-pikir lagi, bukankah dia hanya seorang badut? Hal ini membuat Zhang Huafeng marah, mengapa kalian semua merayakannya begitu awal? Gelar jenius nomor 1 timur belum bisa dipegang Yang Chen. Tunggu sampai dia memecahkan rekor He Guang sebelumnya sebelum kalian mengatakan apapun. Jika dia tidak bisa menembusnya, pada akhirnya dia hanya seorang jenius nominal. Saat kata-kata Zhang Huafeng jatuh, lampu di lantai 11 padam, dan Yang Chen tiba di lantai 12. Hal ini membuat jantung Zhang Huafeng berdebar kencang, dan dia menatap tajam ke sekeliling, menggertakkan giginya. Para tukang reparasi yang ceroboh dan berbagai kekuatan, karena status Zhang Huafeng, sebenarnya tidak menyebabkan masalah nyata bagi Zhang Huafeng. Zhang Huafeng tidak tahu berapa kali dia telah mengutuk Yang Chen dalam hatinya. Adapun Yang Chen yang menerobos lantai 12, hal itu menyebabkan di antara seluruh kerumunan, termasuk Mu Zijiao, He Guang, dan Fu Qingqing, yang juga dikejutkan oleh Yang Chen. Jika Yang Chen baru saja memasuki lantai 12, itu akan baik-baik saja. Namun hal itu tidak terjadi pada Yang Chen. Kecuali lantai pertama, Yang Chen seakan-akan telah disuntik dengan darah ayam, melambung tinggi tanpa halangan apapun. Bahkan di lantai 12, Yang Chen masih sama. Adapun He Guang, itu baik-baik saja, tetapi Fu Qingqing tahu betul bahwa dia telah menggunakan kekuatan 9 banteng dan 2 harimau hanya untuk menerobos lantai ke-11 dan memasuki lantai 12. Dia akhirnya harus menggunakan semua kartunya untuk menerobos lantai 12 dan akhirnya memasuki lantai 13, di mana dia berhenti. Sementara untuk Yang